يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian al-usul Ats-Tsalatsatul Usul, syarahnya. Kita sekarang masih insyaallah memulai di kalimat wa majalatud da'wati katsirah ya. Ya itu kan? Itu belum kan? Wa majalatud da'wati katsirah. Oh, yang kemarin udah wala budda li hadhihi ad-da'wati min ilmin bi syari'atillah. Kita baca dulu. Qala al-muallif wa majalatud da'wati katsiratun minha ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitabah wa ilqa'il muhadarat wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm wa minha ad-da'watu ila Allah bit ta'lifi ونشر الدين عن طريق التأليف ومنها الدعوة إلى الله في المجالس الخاصة فإذا جلس الإنسان في مجلس في دعوة مثلا فهذا مجال للدعوة إلى الله عز وجل ولكن ينبغي أن تكون على وجه لا ملل فيه ولا إثقال ويحصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على الجالسين ثم تبتدئ المناقشة ومعلوم أن المناقشة والسؤال والجواب له دور كبير في فهم ما أنزل الله على رسوله وتفهيمه وقد يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو محاضرة وإلقاء مرسلا كما هو معلوم. Baik. Ini mursal atau mursal? Ala kulli hal kita mulai. Wa majalatud da'wati katsirah minha. Wa majalat jama' dari majal. Dan majal artinya adalah lahan, medan, ya field, lahan-lahan dakwah, katsirah minha. Jadi lahan-lahan dakwah itu banyak, medan dakwah itu banyak, dan bumi Allah itu luas. Ya. Sehingga sebenarnya kalau seseorang talibul ilm kemudian dia mendedikasikan dirinya untuk menta'lim, mentarbiyah muslimin, ketika misalnya dia tidak diizinkan untuk berdakwah di satu titik, maka dia harus positive thinking bahwasanya bumi Allah itu wasi'ah. Ya, wasi'ah berarti luas. Dan majalat katsirah, arena itu banyak, medan itu luas. Sehingga dakwah itu tidak hanya di tempat itu saja. Kalau diusir dari situ masih banyak lahan yang bisa dia garap insyaallah. Nah, di sini medan-medan dalam artian metode dan teknik dakwah atau macam-macam cara dakwah itu banyak. Di antaranya ad-da'watu ilallahi bil khitabah. Dakwah kepada Allah dengan cara khutbah, pidato. Ya. Bahkan masuk ke dalamnya khutbah Jumat, ya, khutbah nikah, atau mungkin diundang oleh pihak tertentu untuk khutbah, itu majalud dakwah juga. Wa ilqa'il muhadarat. Ilqa yaitu
mempresentasikan muhadarat. Muhadarat jamak dari muhadarah, yang maknanya adalah sebenarnya muhadarah itu presentasi maknanya. Iya. Maksud di sini muhadarah itu kajian seperti tabligh akbar, itu muhadarah. Ya, kalau misalnya kajian kitab seperti ini, kalau di Saudi namanya durus, dars. Ya, kalau tabligh akbar itu muhadarah. Ya, ini seperti ini dars ini namanya. Ini namanya dars, bukan, lebih condong ke dars. Ya. Dan ini bukan khutbah juga, beda. Ini bukan khutbah, tapi ini dars. Baik, wa minha, dan di antaranya ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Dakwah kepada Allah dengan membuat makalah. Membuat makalah. Sebenarnya maqalat jamak dari maqalah. Maqalah bisa artinya perkataan. Ya, perkataan. Tapi di sini bisa dimaknai tulisan. Ya. Wa minha ad-da'watu ila Allah bi halaqatil ilm. Di antara majalatud da'wah, di antara medan dakwah, di antara metode dakwah, itu bisa dengan halaqat al-ilm. Sebenarnya ini termasuk halaqat al-ilm. Ya. Halaqah jamak dari halqah, yang maknanya sebenarnya putaran, bundaran. Bundaran kayak gini, no, halaqah. Nah, halaqatul ilm sama, majlisul ilm, halaqatul ilm. Jadi majlis ilm itu banyak modelnya. Ya, halaqatul ilm. Wa minha ad-da'watu ila Allah bit-ta'lifi, ya, wa nasrid dini an tariqi ta'lif. Di antaranya, di antara majalatud da'wah adalah ad-da'watu ila Allah. Di sini selalu disebutkan oleh Syekh ad-da'watu ila Allah. Benar-benar ilallah, enggak ke yang lainnya. Enggak untuk mengangkat partai, kecuali kalau mengangkat golongan. Kecuali kalau dengan mengangkat golongan tersebut nama Allah terangkat, maksudnya kalimatullah terangkat, maka itu boleh dengan wasilah. Jadi wasilahnya golongan itu. Tapi yang kita lihat, saksikan, sebenarnya rata-rata mengangkat golongan bukan li ajli kalimatillah, tetapi memang sekadar untuk manut kepada pemimpinnya atau rekan segolongannya supaya dianggap dan semacamnya. Ya. Bahkan dalam misalnya sunnah sendiri, mengangkat nama-nama sunnah karena ingin sama atau dianggap sama dengan orang-orang sunnah, maka ini bukan dakwah ilallah. Ya, paham enggak? Kalau seseorang mengangkat nama sunnah, ya, tapi sebenarnya bukan untuk mengangkat kalimatullah, mengangkat sunnah, bukan, tapi sebenarnya supaya orang-orang melihat, oh dia itu sama saya, sunnah juga. Jadi misal ana mendakwahkan sunnah, mengajak orang ke sunnah, atau menyerukan misal di Facebook tentang sunnah, tentang ini, supaya orang-orang mengira ana ini seragam dengan mereka semata. Ya, mencari aman. Ini malah justru takutnya munafik yang seperti ini. Ya. Seperti yang diceritakan kalau misalnya ada orang berdagang, ya, di kajian-kajian muhadarah tabligh akbar, pakai celana cingkrang, pakai jenggotan, hanya untuk melariskan dagangan. Ya. Nah, ini kan berarti enggak benar kan? Enggak ikhlas itu dia beramal itunya. Baik. Wa min had'awatu ila Allah bi ta'lif, dakwah kepada Allah dengan cara ta'lif, menulis, mengarang buku, menulis makalah dan seterusnya. Wa nasrid din an tariqi ta'lif, menyebarkan ad-din, agama, melalui jalan ta'lif, menulis. Makanya sebagian ulama di antara mereka ada yang tidak punya majelis ilmu, tetapi mereka lebih fokus ke menulis kitab. Di antaranya Jalaluddin As-Suyuti, ya, tidak fokus ke majelis, tetapi ke penulisan kitab. Makanya karya banyak banget itu, untuk semua bidang, kecuali faraid, untuk semua bidang, terutama tafsir, juga hadis. Jalaluddin As-Suyuti wafat 911 Hijriyah.
Jalaluddin As-Suyuti. Di antara ulama ada yang menggabungkan keduanya. Ada Pak. Menggabungkan antara menulis dengan khutbah, ceramah, durus, ya. Di antaranya misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu punya halaqatul ilm juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menurut mereka kuat menulisnya dan kuat ceramahnya, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya membujang itu sampai akhir hayatnya, ya, karena udah repot untuk dakwah. Makanya antum melihat misalnya ada ustaz besar, kesempatan untuk poligami itu mudah banget, tinggal petik satu aja udah dari muridnya gampang mah. Tapi ternyata nggak dilakukan. Kenapa? Karena udah terlalu sibuk untuk dakwah. Aneh kayak gitu kan. Banyak ustaz kayak gitu. Udah nggak kepikiran pengen poligami dan semacamnya. Padahal kesempatan tuh besar. Ya, kalau misalnya kayak kita mungkin, atau sebenarnya lebih spesifik kayak antum mungkin nyari satu aja mungkin udah ngadat ya. Apalagi yang kedua. Nah, tapi kalau udah antum status sebagai ustadz, ini sebenarnya lebih mudah, ya, lebih mudah, tapi sulit juga, ya. Tapi kalau antum udah punya duit banyak, terkenal, masuk TV, nah, tinggal ambil aja itu, insyaallah. Nah, tapi nggak kepikiran gitu karena apa? Waktunya habis berdakwah. Orang yang menggabungkan antara ceramah dengan menulis, itu repot, masya Allah. Iya. Ta'lim di sana, ta'lim di sini, kemudian pas di rumah nulis. Gimana waktu dengan keluarganya diatur lagi. Sempit waktunya itu, samin, berharga banget. Makanya kalau kita lihat tanda keberkahan orang itu seberapa dia memanfaatkan waktunya untuk kebaikan. Banyak dari asatidz itu berkah waktunya. Karyanya kelihatan. Baik karya berupa penulisan, ada yang karya berupa khutbah, ceramah, kajian, ada yang karya berupa mencetak generasi di pesantren misalnya. Itu jadi semua asatidz itu sebenarnya karyawan. Yaitu orang yang berkarya di bidang, maksudnya di kemampuan kompetensi mereka masing-masing. Iya. Ada yang karyanya di ruqyah mungkin? Karyanya di ruqyah. Tapi hadahumullah wa iyana. Semoga kita juga diberi hidayah pada Allah, oleh Allah. Baik, jadi tadi dakwah ilallah ada yang dengan cara khutbah, ada yang dengan cara ta'lif. Juga wa minha ad-da'watu ilallahi fil majalisil khassati. Ada juga dakwah kepada Allah, menuju Allah di majlis-majlis yang khusus. Fa idza jalasal insanu, ini kalimatnya memang kadang mutakarrirah, berulang, maksudnya ini karena ini bukan kalimat kitab. Kalimat-kalimat yang membaca ini adalah sebenarnya usul salasa ini disyarah oleh Syekh Utsaimin di kajian, ya. Kemudian ditulis ulang oleh murid-muridnya di kajian. Jadi mayoritas karya Syekh Utsaimin itu sebenarnya hasil lisan beliau di kajian. Ini hasil lisan beliau di kajian ini. Ya, jadi bukan beliau nulis, bukan. Ya, jadi makanya bahasanya itu bukan bahasa seperti kitab. Antum membedakan dengan Kifayatul Akhir, sangat beda. Ya, dengan yang kayak gini. Tapi bahasanya insyaallah lebih mudah. Di antaranya dakwah kepada Allah di majelis-majelis yang khusus. Fa idza jalasal insanu fi majlisin fi da'watin mathalan. Fa idza jalasal insan, jika manusia, orang, ya, duduk di sebuah majlis dalam suatu dakwah misalnya, fahadha majalun lid-da'wati ila Allah azza wa jalla. Maka ini adalah majal adalah medan, metode, kesempatan untuk berdakwah kepada Allah taala. Walakin tetapi yanbaghi an yakuna ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Walakin tetapi yanbaghi, layaknya, an takuna, dakwah itu, ya, takuna di sini kan muannats kembali ke dakwah. Dakwah itu ala wajhin la malala fihi wala ithqal. Dakwah itu dari berdasarkan sisi la malala fihi, tiada pembosanan, tiada kebosanan di dalamnya.
Seperti ini berarti seorang dai, guru ya, itu dia juga perlu memperhatikan kondisi mad'unya. Dan dia harus memperhatikan juga kaifiyah dakwahnya, tata caranya, metodenya. Jangan sampai membuat bosan. Kecuali kalau memang muridnya, mad'unya memang orangnya cepat bosan, maka itu beda. Ya, monoton gitu. Datar. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah ayyuhan nas. Datar terus ini. Orang jadi apaan sini? Malal, bosan. Wala ithqal, tidak ada juga ithqal. Ithqal itu memberatkan. Tapi ini kalimat la malala fihi wala ithqal tiada. Maksudnya caranya itu enggak membosankan dan juga tidak memberatkan. Ini relatif. Tidak dimutlakkan untuk, maksudnya ketika kita temukan di satu majelis ada orang bosan, itu enggak langsung kita salahkan ustadznya, belum tentu salah ustadznya. Iya. Kemudian memberatkan, antum anak kasih tugas nahwu aja, belum tentu ngerjain. Dengan alasan ini dalilnya Syekh Utsaimin enggak membolehkan pemberatan dalam dakwah kepada Allah, kan? Masyaallah. Langsung misalnya antum hafalin kaidah asma wa sifat. 3 kaidah aja. Masyaallah, kata Syekh Utsaimin la ithqal, enggak boleh memberatkan. Asik kan kayak gitu kan? Nah, di sini juga la ithqal dakwah la ithqal juga tidak layak untuk memberatkan umat dengan biaya. Paham enggak? Ketika antum dakwah kepada Allah, sebenarnya begini, dakwah kepada Allah, jadikan dai tersebut, jadilah seorang dai orang yang justru membutuhkan mad'u. Karena pahala. Karena dai itu butuh pahala, maka dia bersikap seolah-olah dialah yang membutuhkan murid. Maksudnya membutuhkan murid di sini, dialah yang menservis dan memanjakan muridnya. Iya. Karena ini ladang pahala nih. Supaya muridnya senang gimana? Supaya muridnya betah gimana? Supaya muridnya kerasan dengan kajian ini kemudian mengamalkan gimana caranya supaya apa? Pahalanya itu berlipat-lipat gitu. Iya. Jadi kalau bisa jadi dai yang seperti itu. Jangan jadi dai yang apalagi masih muda merasa dibutuhkan. Nah, ini kan kalau udah kayak gini perasaannya tuh songong ke depannya. Merasa dibutuhkan. Yaitu orang kayak saya itu jarang. Maksudnya saya kan punya ilmu. Mereka yang butuh saya, bukan saya butuh mereka. Nah, tapi ya kalam ini seharusnya memang benar. Karena murid membutuhkan guru. Tetapi dilakukan ke depannya jadi sombong, apalagi masih muda. Ya. Tidak memberatkan cost, biaya misalnya. Mau misal anda ngajar antum. Kajian syarah usul salatah antum boleh ikut tafadhol. Tapi bayar 200.000 per bulan. 8 pertemuan. 2 kali seminggu. 8 kali sebulan 200.000. Berarti price-nya satu kali kajian dihargai berapa? 25.000 ya. Baik. Itu bisa memberatkan ya itu? Bisa. Hah? Relatif, tapi kalau misalnya ngeliat wajah-wajah antum berat banget. Iya. Apalagi yang seperti ini. Ini siapa ini? Oh, baru datang. Nah. Berat kan? Berat. Itu baru biaya service, lip service doang, maksudnya anda ngomong biaya. Belum biaya ini. Bu, ini harganya kalau nggak salah 75 ya. Kemudian anda jual, antum harus punya buku dan harus belinya di anda, nggak boleh di toko lain. 100.000 ya, 300.000 untuk ini doang. Habis maghrib sampai isya doang. Belum nanti habis isya 2 kitab lagi, dan itu lebih mahal. Iya. Kemudian harga minuman. Sewa tempat belum. Iya, billingnya keluar semua. Kemudian kamar mandi, parkir kamar mandi. Listrik belum. Anak kaya insyaallah. Penitipan sendal situ. Iya. Suka misalnya kayak gitu kan, ada nggak kayak gitu ya? Alhamdulillah, mungkin nggak ada, alhamdulillah. Cuma yang semirip dengan itu kan ada juga. Ya, jadi jangan memberatkan
orang yang mau meraih ilmu, ya, gitu. Justru orang yang mau meraih ilmu itu harus diservis, maksudnya diservis, dilayani, diberikan pelayanan. Ya, karena apa? Karena dai itu khadimul ummah. Imam itu khadimul ummah, dai itu khadimul ummah. Jadi jangan memetakan dai itu pemimpin umat berarti dai itu selalu diservis oleh umat. Enggak, justru sebaliknya. Dai lah yang harus bercapek ria untuk melayani umat semampunya dia, gitu. Tapi yang terjadi kan memang sebaliknya. Dan kemudian ketika terjadi seperti ini pemetaan, yaitu bahwasanya dai itu ustadz harus dihormati, sahih. Kemudian ustadznya pun memanfaatkan mindset seperti itu. Ya. Betapa banyak yang ustadz-ustadz kampung haus akan kehormatan orang-orang kampung kepadanya. Padahal ilmunya itu enggak banyak. Bahkan dukun bahkan ada. Ya. Di sini kemudian dikatakan wa yahsulu hadza, tanpa malal, tanpa ithqal, itu bisa terdapat, bisa terjadi ini semua dengan cara gimana? Bi an ya'ridu da'iyatu mas'alatan ilmiyatan 'alal jalisin. Dengan cara an ya'ridu da'iyah. Da'iyah itu artinya dai, ya, yang menyuruh kepada Allah. Arada ya'ridu, menampilkan, membentangkan mas'alatan ilmiah, suatu permasalahan ilmiah. Suatu permasalahan ilmiah. Misalnya, apa hukum memakai sorban di tengah keramaian pasar Munjul? Tahu pasar Munjul kan? Enggak tahu antum? Oh, belum lama Munjul, enggak tahu Munjul. Oke, insyaallah Allah kasih tahu nanti. Tapi enggak tahu juga enggak apa-apa, karena enggak penting juga. Pasar Munjul misalnya. Di sana kan orang-orang pasar. Antum pakai sorban Saudi, pakai jubah putih, ya, pakai sepatu Aladin. Iya. Kemudian pakai tongkat. Malaikat maut itu kan. Nah, jalan di sana keramaian. Apa hukumnya? Ini masalah. Bisa diilmiahkan enggak? Bisa di sini, dimasuk ke libasus syuhrah. Bisa itu. Kemudian ajak, ini tarhul masalah, maksudnya tarhul masalah, melempar pertanyaan, melempar apa hukumnya, saya tahu. Alal jalisin, melempar permasalahan ke orang-orang yang sedang duduk di majelis. Siapa yang tahu? Fadhol. Kan pada ini nih, ketika dilempar pertanyaan gitu kan pada mikir. Ya kan? Sebagaimana kalau misalnya kita di kajian-kajian ini, ketika tanya, ada yang tahu enggak artinya ini nih, ya kan? Ada yang tahu enggak artinya ini? Pada diam, ya kan? Iya. Enggak ada yang jawab. Iya, sampai Anda tunggu, sampai Anda bayar pun belum tentu dijawab. Saking jahilnya kali ya. Nah, thumma, kemudian dilempar masalah itu, tabtadi'ul munaqashah. Ibtada yabtadi'u artinya mulailah. Munaqashah itu discussion. Diskusi, ya, terjadi diskusi. Jadi ini ada dua pihak, ya. Wa ma'lumun, dan maklum, diketahui, annal munaqashata was-su'ala wal jawab lahu, bahwasanya munaqashah, diskusi, soal wal jawab lahu, dan jawaban terhadap soal itu adalah afwan di sini, annal munaqashata was-su'ala wal jawab, bahwasanya munaqashah, diskusi, bertanya dan menjawab, lahu daurun kabirun, dia memiliki semua itu, diskusi semua itu memiliki daur artinya peran besar, daurun kabirun fi fahmi ma anzalallahu ala rasulihi wa tafhimi, memiliki peran yang besar dalam faham. Artinya apa faham? Memahami. Jadi di sini ada faham, ada tafhim. Faham artinya memahami, kita memahami. Tafhim, memahamkan. Maksudnya memahamkan, membuat orang itu paham. Iya, karena ada komunikasi. Ketika kajian itu komunikatif, maka
usaha memahamkan orang itu lebih lancar insyaallah. Ya dibandingkan kajian yang kaku, muhadharah. Muhadharah itu beda dengan durus tadi yang bilang. Muhadharah itu ada seorang presentator. Ngomong aja itu. Terus ngomong. Itu muhadharah. Normalnya gitu. Walaupun yang bagus adalah ketika dia muhadharah, dai-nya ini boleh melempar pertanyaan. Ayo Pak Bulan, apa maksudnya ini? Ada yang tahu nggak? Gitu. Boleh. Bagus itu. Tapi kan yang namanya muhadharah rata-rata kayak rata-rata satu pihak aja ngomong terus dari awal sampai akhir. Ya, kemudian yang keumumannya itu pada tidur. Banyak yang lalai main HP, tidur kan. Baru melek kalau udah sesi tanya jawab. Baru melek, ya kan? Nah, tapi beda dengan durus. Rata-rata yang namanya durus kayak gini itu komunikatif. Dan juga belajar seperti ini, halaqah atau misalnya ya banyak cuman pematerinya bisa ngeliat satu persatu dari masing-masing, itu lebih efektif dibandingkan banyak kajian besar kuantitasnya. Kenapa? Karena pandangan mata pemateri dai, pandangan mata orang yang muhadir atau yang di depan itu berpengaruh terhadap kelancaran memahami, yaitu kelancaran orang-orang di bawahnya untuk memahami. Iya. Kalau misalnya antum misalnya duduk di belakang ana 3 orang ini. Sekarang ketika selesai kajian, coba dicek mana yang lebih paham. Yang di sini apa yang di belakang? Yang di sini. Kenapa? Karena scanning mata ana itu berpengaruh terhadap usaha antum memahami apa yang ana omongkan. Iya. Iya kan? Makanya kalau misalnya antum hadir kajian langsung, apalagi di depannya materi langsung, ya, atau talaqi gitu kan, itu lebih berbekas ilmunya dibandingkan dengan kajian online. Nah, sebenarnya kalau disayangkan ketika seseorang sebenarnya mampu untuk ke majelis ilmu, namun dia hanya mengandalkan online karena nyari yang mudah aja. Walaupun dia nanti sering dengar kajian, walaupun mungkin bisa dia berintar, tapi rata-rata sulit konsisten dalam menuntut ilmu. Makanya datang langsung ke majelis ilmu, walaupun ilmu sederhana, itu lebih berbekas insyaallah. Dan lebih berkah karena yang didatangi majelis ilmu. Sedangkan biasanya kalau orang belajar online, ya, laptop depan, nonton video ustadznya. Ustadznya lagi ceramah di video itu, dia yang ngangkang di depan laptop. Bisa nggak? Mungkin nggak? Mungkin. Dia makan ketoprak sambil mungkin aja. Ya dia sambil tiduran gitu. Sambil nyusuin mungkin. Ya, nggak mungkin kan di depan kalau di kajian langsung ibu-ibu lagi nyusuin anaknya, ustadznya depan langsung ceramah. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau kajian online bisa ngapain aja. Makanya kemudian hasil dari lulusan online dengan lulusan langsung, adabnya beda rata-rata. Adabnya beda. Sikapnya beda. Kemudian ketika mengajar ulang ketika sudah jadi dai, cara penyampaiannya itu pun beda. Orang yang biasa duduk di majelis, ketika dia menyampaikan, ketika dia sudah mulai bisa menjadi dai, dia menyampaikan setelannya itu adalah setelan guru-gurunya sebenarnya. Kopian guru-gurunya, akumulasi dari gerakan gurunya itu masuk ke dia, influence-nya masuk ke dia. Tapi kalau misalnya kajian online, walaupun juga bagus juga, tetapi nanti ketika menyampaikan ke umat langsung di depan podium gitu, itu beda. Kadang kaku, kadang gitu. Kecuali bagi yang memang memiliki kelebihan bisa berbicara dengan bagus. Itu makanya sangat bagus insyaallah kalau misalnya antum berkumpul di majelis-majelis ilmu di asatizah. Maksudnya di sini jangan hanya belajar di sini. Nggak boleh. Harus cari yang banyak di kajian-kajian asatizah insyaallah jauh lebih baik daripada sini. Cari yang banyak. Ya, nanti jangan juga antum ketika ada orang bilang antum ngapain percuma banyak nyari banyak kajian. Nggak ada percuma. Insyaallah itu langkah-langkah itu dicatat kebaikan. Jadi nggak ada yang percuma, cari yang banyak. Tapi ya cari banyak juga banyak amalan juga, jangan cuma cari banyaknya doang. Oke, udah tadi
munaqasyah, karena ketika munaqasyah ada interaksi, baik interaksi lisan atau interaksi pandangan. Nah, adanya interaksi itu memberikan efek untuk faham dan memahamkan. Ya. Kalau misalnya anak kajian anak cuma anak ada nunduk aja, anak ngomong nunduk terus, bahwasanya begini, antum tuh pada malal, bosan anak. Pengen lihat muka ustadznya, pengen lihat muka gurunya. Udah mau azan apa? Ini agak cepet kan. Oh, mubtadi itu berarti ahli bidah itu. Syahadatnya bisa nggak diterima dia kalau. Baik, wa qad yakunu aktsara fa'aliyatin. Bisa aktsara fa'aliyatan ya, bisa. Aktsara fa'aliyatan. Dan bisa menjadi lebih banyak dari sisi fa'aliyah. Fa'aliyah artinya di sini efektifnya. Efektivitasnya. Min ilqa'i khutbah atau muhadarah, daripada sekadar ceramah, pidato atau muhadarah. Yang mana muhadarah itu adalah ilqa mursalan kama huwa ma'lum. Yang mana muhadarah itu hanyalah penyampaian satu arah saja sebagaimana yang maklum. Insyaallah akan kita lanjutkan pada hari Kamis insyaallah. Wa da'watu ilallahi azza wa jalla. Nanti insyaallah kita lanjutkan kajian kitab tafsir dan lainnya di setelah Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.